Petugas gabungan Polres, Polda, dan Dishub Jawa Barat menggelar olah TKP bertahap di lokasi tabrakan Jalan Selarong, Bogor, Jawa Barat Minggu pagi tadi. Sementara hasil pemeriksaan diketahui bahwa sopir tidak memiliki SIM serta bus ilegal karena tanpa surat dan uji kir. Sopir dan pengusaha bus terancam pidana berlapis. Petugas memasang sejumlah alat ukur dari posisi awal tabrakan beruntun di Jalan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedikitnya ada 6 titik benturan yang terjadi menyilang sejauh lebih dari 100 meter jarak intervalnya. Dalam olah TKP selama hampir 20 menit ini, terbukti bus melaju kencang di permukaan geometris jalur menurun, padahal aturan lalu lintas kendaraan tidak boleh melebihi batas kecepatan 40 km per jam saat lintasan menurun. Hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa sopir tidak memiliki SIM serta bus tidak dilengkapi dengan surat resmi. Selain tidak memiliki surat kendaraan, surat izin operasi juga tidak melakukan uji kir. Akibatnya pengemudi dan pihak perusahaan bus terancam pidana dengan pasal berlapis lantaran melanggar undang-undang hingga faktor kelalaian sengaja. Rencananya polisi juga akan menyelidiki kondisi mesin dan rangka terhadap bangkai bus milik POHS Transportasi, sekaligus data berkala uji dari Dishub terkait. Sementara sopir bus resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan yang menewaskan 4 orang itu. Sementara itu, sebuah bus wisata dari arah puncak Sabtu petang menabrak belasan mobil dan motor di kedua arah saat melintasi turunan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan akibatnya 4 orang dilaporkan tewas seketika karena terhimpit badan kendaraan. Sementara belasan penumpang lainnya luka parah. Warga dan petugas langsung mengevakuasi sejumlah penumpang yang mengalami luka usai terlibat kecelakaan beruntun di turunan Jalan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu sore. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Ciawi dan Cisarua. 7 mobil dan 5 motor ringsek usai dihantam bus wisata dari arah belakang. Sebagian kendaraan terhempas ke jurang. Awalnya bus padat penumpang tersebut melaju kencang dari arah puncak menuju Ciawi. Bus mendadak oleng saat melintasi turunan hingga menghantam sejumlah kendaraan yang berada di kedua arah jalan. Pada pukul 17.30 telah terjadi kecelakaan lalu lintas tepatnya di Jalan Raya Puncak turunan Selarong. Satu unit kendaraan bis pariwisata yang bergerak dari atas dengan 8 unit kendaraan minibus yang bergerak dari atas maupun yang bergerak dari bawah ataupun berlawanan arus. Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, diduga kendaraan tersebut mengalami remblong, kemudian untuk pengemudi tidak dapat mengemudikan dengan baik, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dan ada korban jiwa yang saat ini sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Ciawi Bogor. Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit. Muhammad Juanda, Bogor. Jumlah korban tewas kecelakaan bus maut di Selarong Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sabtu malam yang tadinya berjumlah 3 orang bertambah menjadi 4 orang. Keterangan para penumpang sejak awal perjalanan bus sudah mengalami masalah. Satu lagi korban tewas akibat kecelakaan maut di Jalan Selarong, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban penumpang motor bernama Diana Sabtu malam meninggal dunia saat menjalani perawatan medis. Hasil pemeriksaan sementara polisi menduga ada kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan. Sopir bus maut berinisial BH kini resmi dijadikan tersangka oleh kepolisian. Saat ini untuk korban sendiri sudah bertambah 1, yaitu atas nama Diana. Tadi pada pukul 20 sudah menghembuskan napas terakhirnya, yaitu telah meninggal dunia. Kemudian saat ini supir pun sudah dapat kita amankan dan sekarang sedang kita lakukan pemeriksaan penyidikan. Dalam hal ini kecelakaan lalu lintas disebabkan dari kelalaian karena memang pada saat itu kendaraan ataupun pengemudi kondisinya sama-sama tidak fit. Selain kelalaian pengemudi, kondisi bus juga dalam kondisi tidak layak jalan. Dari keterangan penumpang, bus wisata milik POHS Transport tersebut sudah bermasalah sejak awal perjalanan ke lokasi wisata Taman Matahari. Bagus, memang kurang bagus. Memang pas berangkat ke sini juga udah mogok di jalanan. Sempat ditilang juga di Polsek sini, Polres apa Polsek sini. Sempat mogok juga di tol. Iya, sempat mogok, bukan di tol, di dekat masjid ini yang sini dekat kantor bus ini dekat. Itu pada saat berangkat ya mogoknya. Pas berangkatnya iya.
Hingga kini sisa korban luka berat dan ringan yang dirawat di RSUD Ciawi berjumlah 6 orang. 2 diantaranya mengalami patah tulang di tangan dan kaki. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan yang berada di Gadok Puncak Bogor. Selamat siang Arief, berdasarkan pantauan Anda sejak pagi tadi, pasca kecelakaan bagaimana kepadatan kendaraan ataupun suasana lalu lintas di sana? Ya, selamat siang Iqbal. Memang betul sekali bertepatan di hari libur kedua, long weekend. Libur sampai dengan hari Senin, hari ini di hari kedua, arus lalu lintas di Simpang Gadok tempat saya berdiri terpantau padat, bahkan cenderung macet dan tidak bergerak. Kemacetan tadi dari pantauan saya sudah terjadi sejak masuk di gerbang tol Cibubur. Dari gerbang tol Cibubur untuk menuju ke gerbang tol Ciawi itu kendaraan rata-rata menempuh kecepatan hanya sekitar 40 km per jam. Dan ketika sudah keluar dari gerbang tol Ciawi itu kemacetan semakin parah, bahkan kendaraan hanya bisa bergerak 5 sampai dengan 10 km per jam. Yang biasanya untuk waktu normal atau tidak dalam long weekend yang perjalanan dari gerbang tol Cibubur ke Ciawi bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam, namun untuk hari libur long weekend ini bisa 2,5 jam. Dan kemacetan semakin parah ketika mendekati ke Simpang Gadok menuju ke arah puncak. Dan Anda bisa lihat Iqbal di belakang saya saat ini, padahal untuk arus lalu lintas sudah diberlakukan satu arah menuju ke atas ke puncak semua. Tadi pemberlakuan satu arah sudah dilakukan sejak pukul 9 pagi. Dan sebelum dilakukan satu arah, Anda bisa bayangkan kepadatannya bisa lebih parah dari yang terjadi untuk saat ini. Dan memang tadi pagi pada pukul 8 sudah dilakukan olah TKP terkait kecelakaan yang kemarin terjadi di turunan Selarong, dan olah TKP tersebut sudah selesai dilakukan. Oleh sebab itu arus lalu lintas dibuka satu arah menuju ke puncak. Dan saya belum mendapatkan informasi kapankah pemberlakuan satu arah ini akan diberhentikan untuk arah sebaliknya. Namun yang pasti dari informasi petugas kepolisian itu untuk kemarin saja dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 22 tercatat ada lebih dari 13.000 kendaraan yang masuk ke arah puncak. Sementara untuk data untuk hari ini saya belum mendapatkan informasi dari Satlantas Polres Bogor. Namun yang pasti saat ini kepadatan masih terus mengular, bahkan kepadatan yang dari Simpang Gadok ini masih terus sejauh 3 km atau 4 km ke atas menuju ke Megamendung. Dan belum ada lagi aturan dari kepolisian bagaimana untuk memecah atau mengurai kemacetan yang terjadi saat ini. Iqbal. Arief, lalu bagaimana perkembangan terkini penyelidikan oleh pihak kepolisian? Kalau tadi pihak kepolisian sudah menetapkan sang sopir sebagai tersangka, lalu apakah bagaimana pula dengan pihak PO sendiri? Karena pihak PO sendiri ternyata bis yang dimiliki oleh mereka itu tidak memiliki surat-surat yang lengkap gitu. Ya, betul sekali Iqbal. Memang dari penyelidikan olah TKP tadi pagi, dari pihak kepolisian, dari pihak gabungan juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak HS Transportasi bus pariwisata yang mengangkut para penumpang. Dan memang dari fakta-fakta olah TKP ditemukan tidak ada izin operasi sama sekali terhadap bus HS Transport yang mengangkut penumpang untuk berwisata ke Taman Matahari. Dan memang akan dilakukan penyelidikan terhadap bangkai-bangkai dan juga izin perusahaan, dan inilah yang nantinya akan membuat pasal-pasal yang dijerat baik kepada supir bus yaitu Bambang Hernowo dan juga pihak perusahaan akan berlapis ataupun lebih parah jika dibandingkan hanya kecelakaan lalu lintas biasa. Dan memang informasi terbaru yang saya dapat dari pihak korban itu untuk korban yang atas nama Dadang Suleman, kepala desa Citeko, untuk jenazahnya sudah diambil dari RSPG Cisarua. Sementara untuk 3 jenazah lain, untuk nama Oktariansyah yaitu korban yang berasal dari Palembang, saat ini masih menunggu pihak keluarga datang dari Sumatera Selatan untuk menjemput jenazah. Sementara untuk jenazah atas nama Zainuddin juga Diana Simatupang saat ini masih di RSUD Ciawi, belum diambil oleh pihak keluarga, dan saya belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai kondisi korban apakah akan diambil siang ini atau sore hari nanti. Iqbal. Baik Arief Kurniawan, terima kasih atas informasinya. Itu tadi Arief Kurniawan yang melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat.